Selanjutnya pembahasan materi. Materi yang kami akan adalah Tuhan yang Maha Esa dan Ketuhanan. Keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan seseorang berbanding lurus dengan akhlak seseorang, atau dengan kata lain, semakin baik keimanan dan ketakwaan seseorang, maka semakin baik pula akhlak seseorang. Hal ini karena keimanan dan ketakwaan adalah modal utama membentuk pribadi seseorang. Keimanan dan ketakwaan sebenarnya potensi yang ada pada manusia sejak lahir dan melekat pada dirinya. Selanjutnya dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang berbicara tentang iman. Di antaranya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum fahum billah wallazina amanu asyaddu hubbalillah walau yarul ladzina zalamu iz yarawna azab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semua, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Baiklah, materi selanjutnya adalah Tuhan dan Ketuhanan, akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut untuk Tuhan dan Ketuhanan. Tuhan dan Ketuhanan, kata Tuhan dalam bahasa Indonesia disemaknakan dengan kata istilah atau Rob dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang disembah atau diibadahi. Sementara Rob berarti pendidik, pemilik, pembuat kemaslahatan, ditaati dan disembah. Maka Tuhan dalam cakupan kata ilah dan Rob di atas ditemukan secara objektif di dalam ajaran Islam. Tuhan adalah Allah yang disembah, diibadahi, ditaati, pencipta, pemilik, dan zat yang mengajari makhluknya. Lanjut, ketuhanan adalah sesuatu yang dimiliki Allah, tidak dapat tergambar dalam benak sesuatu yang mengenalnya kecuali Allah atau yang sama dengannya. Dan karena tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang mengenalnya kecuali Allah. Filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Lanjut, filsafat ketuhanan berurusan dengan pembuktian kebenaran adanya Tuhan yang didasarkan pada penalaran manusia. Filsafat ketuhanan adalah persoalan mencari kebenaran Tuhan dan wujud Tuhan serta menemukan Tuhan yang sejati. Oleh karena itu, dibutuhkan satu refleksi kritis yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar bagaimana menggunakan nalar manusia agar sampai pada pemahaman konsep ketuhanan yang dibicarakan itu, berupa eksistensi Tuhan, dan bagaimana sampai pada taraf pemahaman tentang sejatinya Tuhan itu. Selanjutnya, pengaplikasian keimanan dan ketakwaan akan dibacakan oleh Aca. Lanjutkan pengaplikasian keimanan dan ketakwaan. Yang pertama yaitu tawakal, yaitu tawakal senantiasa hanya mengabdi atau hidup menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan kata lain, orang yang bertakwalah adalah orang yang menyadarkan berbagai aktivitasnya atas perintah Allah. Yang kedua, mawas diri dan bersikap ilmiah, yaitu agar seorang tidak terpengaruh oleh berbagai kasus dari manapun datangnya, baik dari kalangan jin maupun manusia, bahkan mungkin juga datang dari dirinya sendiri. Yang ketiga, optimis. Al-Quran memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk selalu bersikap optimis, karena pada hakikatnya tantangan merupakan pelajaran bagi setiap manusia. Hal tersebut dinyatakan dalam surat Al-Insyirah ayat 94 5-6. Jika seorang telah merasa melaksanakan sesuatu perbuatan dengan penuh perhitungan, tidaklah perlu memikirkan bagaimana hasil nanti, karena hasil adalah akibat dari suatu perbuatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tadi presentasi dari kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Nama saya Mila Ismawati, saya dari Prodi S1 Keperawatan. Pertanyaannya, apa perbedaan konsep ketuhanan menurut Islam dalam Islam dan Barat? Perkenalkan, nama saya Juni Rahman, saya dari Prodi S1 Keperawatan. Saya mau bertanya, kenapa Allah menurunkan banyak agama? Nama saya Putri. Apa itu sikap al-wala wal-bara? Nama saya Miranda.
jelaskan konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia. Nama saya Karen. Pertanyaannya jelaskan tentang bukti adanya Tuhan. Pertanyaan selanjutnya dari Karen. Jelaskan tentang bukti adanya Tuhan. Bukti adanya Tuhan dapat ditemukan melalui pengamatan dalam diri manusia seperti permintaan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan dengan mata kepala. Beberapa penelitian ilmiah juga menunjukkan adanya Tuhan seperti teori evolusi yang menunjukkan adanya kekuasaan yang maha tinggi dan mengatur kehidupan alam semesta. Sekian sesi tanya jawab yang pertama. Saya Rikintiani dari kelompok 3 ingin bertanya, dalam konsep ketuhanan apakah ada kesamaan antara agama Islam dan Kristen? Perkenalkan, nama saya Siska dari kelompok 3. Bagaimana konsep ketuhanan yang Maha Esa menurut Islam? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya bagaimana konsep ketuhanan menurut perspektif teologis. Dari kelompok 3, pertanyaannya apa kesimpulan dari materi yang kalian sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Aprilia dari Prodi S1 Farmasi dari kelompok 4. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam yang dapat digunakan sebagai dasar untuk percaya dan yakin adanya Tuhan? Perkenalkan, nama saya Imawati dari kelompok 4. Pertanyaan saya, bagaimana konsep ketuhanan menurut pemikiran kalian sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari kelompok 4. Apa bedanya Tuhan dan ketuhanan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifina Dewi. Pertanyaan saya, mengapa kita harus mempercayai kalau Tuhan itu ada? Perkenalkan, nama saya Dian dari Prodi S1 Keperawatan dari kelompok 4. Bagaimana konsep ketuhanan menurut pemikiran kalian? Terima kasih. Saya Aisyah Ali Agustina dari kelompok 5. Bagaimana gagasan tentang ketuhanan telah memengaruhi sejarah dan budaya manusia? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Fidesi Faizati dari kelompok 5. Pertanyaan saya adalah mengapa manusia tidak dapat melihat atau bahkan membayangkan wujud Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sima Asta Istiana dari kelompok 5 bertanya, bagaimana gagasan tentang ketuhanan telah mengaruhi sejarah dan budaya manusia? Terima kasih. Yang pertama dari S1 Prodi Farmasi, mengapa manusia sekarang banyak memilih untuk tidak percaya Tuhan atau ateis? Terima kasih. Ateis. Namanya Nadia Kapung. Mengapa manusia sekarang banyak memilih tidak percaya adanya Tuhan atau ateis? Ingin bertanya, bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam yang dapat digunakan sebagai dasar untuk percaya dan yakin adanya Allah Subhanahu wa taala? Perkenalkan, saya Enggi Prayoga dari kelompok 6. Bagaimana konsep ketuhanan menurut Al-Quran? Saya Jessica Nauliamri dari kelompok 6. 3. Apa konsep ketuhanan dalam agama Islam? Sebutkan pengertian tauhid secara sederhana. Nama saya Gia dari kelompok 6. Pertanyaan saya, tolong sebutkan contoh pembuktian adanya Tuhan dalam pendekatan fisika di kehidupan sehari-hari. Nama saya Putra dari kelompok 6. Berikan satu contoh keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dari Mila. Apa perbedaan konsep ketuhanan menurut Islam dan Barat? Perbedaan konsep ketuhanan menurut Islam dan Barat dapat ditemukan dalam beberapa hal seperti pemikiran dasar, penekanan pada aspek tertentu, dan tujuan akhir. Konsep ketuhanan dalam Islam menekankan pada keyakinan akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa, pentingnya tauhid, akal, dan rasionalis dalam akidah, serta menjaga hubungan antara manusia dan memiliki pemimpin yang baik. Sementara itu, konsep ketuhanan dalam Barat berkembang dari pemikiran rasional dan empiris, menekankan pada pemikiran tentang keberadaan Tuhan dan bukti-bukti keberadaannya, moralitas dan etika, kebebasan individu dan hak asasi manusia, serta perdamaian dan kerjasama antar negara.
Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Aca, rekan saya. Pertanyaan Yulia tadi, kenapa Allah menurunkan banyak agama? Allah menurunkan banyak agama sebagai pedoman bagi manusia untuk hidup di dunia. Agama-agama ini mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik serta memberikan pedoman tentang cara hidup yang benar dan baik. Dalam Islam, Allah menurunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Agama Islam mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik serta memberikan pedoman tentang cara hidup yang benar dan baik. Agama-agama lain juga memiliki nilai-nilai moral dan etika yang baik meskipun mungkin berbeda dalam ajaran dan prakteknya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Apa itu sikap al-wala wal-bara? Jawab, al-wala wal-bara adalah konsep dalam Islam yang berarti mencintai dan membela apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Konsep ini merupakan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi fondasi penting dalam beragama. Dari Miranda, jelaskan konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia. Konsep ketuhanan dalam pemikiran manusia dapat berbeda-beda tergantung pada latar belakang budaya, agama, dan filosofi yang dianut. Konsep ketuhanan dalam pemikiran manusia didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman lahirnya maupun batinnya, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Konsep ketuhanan dalam pemikiran manusia dapat dipengaruhi kepercayaan dan keyakinan manusia terhadap Tuhan, serta mempengaruhi praktik keagamaan dan etika yang dianut. Berlanjut ke sesi tanya jawab yang ketiga. Konsep ketuhanan dalam perspektif teologis membahas tentang sifat-sifat Allah, hubungan antara manusia dan Allah, serta bagaimana manusia dapat mengenal Allah melalui wahyu dan pengamalan spiritual. Pertanyaan selanjutnya dari Nurjana, apakah kesimpulan dari materi yang kalian sampaikan? Kesimpulannya adalah konsep ketuhanan dapat diartikan sebagai kecintaan, pemujaan atau sesuatu yang dianggap penting oleh manusia terhadap sesuatu hal, sehingga manusia rela untuk dikuasai dan menghambaikannya. Semua manusia mempunyai fitrah ketuhanan sejak lahir, jadi manusia tidak mungkin tidak bertuhan. Tuhan adalah sesuatu yang dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya. Sesuai dengan ketuntunan agama Islam, hanya ada satu Tuhan di dunia ini, yaitu Allah. Kita sebagai ciptaannya wajib percaya bahwa tidak ada Tuhan penguasa seluruh alam kecuali Allah. Bagaimana konsep ketuhanan yang Maha Esa menurut Islam? Konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam Islam menekankan pada keesaan Allah SAW, pentingnya beribadah kepadanya, sifat-sifat Allah yang mulia, dan bahwa manusia harus selalu bersyukur kepadanya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama tuh pertanyaan dari Maulidah, yaitu bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam yang dapat digunakan sebagai dasar untuk percaya dan yakin adanya Tuhan. Jawabannya, Al-Quran adalah kitab suci dalam Islam yang diyakini sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran berisi ajaran-ajaran tentang ketuhanan, moralitas, dan kehidupan manusia. Banyak umat Islam percaya bahwa keberadaan Al-Quran adalah bukti keberadaan Tuhan. Yang kedua, pertanyaan dari Fitri, yaitu apa bedanya Tuhan dan ketuhanan? Jawaban kami, Tuhan dan ketuhanan adalah dua konsep yang berbeda. Tuhan dipandang sebagai wujud tertinggi dan objek utama dari iman dalam pemikiran monoteistik, sedangkan ketuhanan lebih berkaitan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan yang maha kuasa dan mengatasi manusia. Konsep Tuhan lebih spesifik dan terkait dengan agama-agama tertentu seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, sedangkan ketuhanan dapat ditemukan dalam berbagai agama dan kepercayaan. Yang ketiga itu pertanyaan dari Alifina Dewi, yaitu mengapa kita harus mempercayai Tuhan itu ada? Jawaban kami, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada karena kita dapat melihat bukti keberadaannya di sekitar kita, di dunia sekitar kita. Percaya bahwa kompleksitas dan keindahan alam tidak mungkin muncul secara kebetulan dan pasti diciptakan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Keempat, pertanyaan dari Dian.
yaitu bagaimana konsep ketuhanan menurut pemikiran kami. Jawaban kami, menurut kami percaya bahwa alam semesta dan segala isinya diciptakan oleh Allah. Keindahan dan kompleksitas alam semesta dipandang sebagai bukti keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang terakhir, pertanyaan terakhir yaitu dari Imawati. Konsep ketuhanan, bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam yang dapat digunakan sebagai dasar untuk percaya dan yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa? Jawaban kami, konsep ketuhanan dalam Islam ini penting dan menjadi dasar ajaran Islam. Umat Islam meyakini keesaan Tuhan, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, dan keberadaannya dapat dilihat melalui panggilan dalil seperti Al-Quran, kehidupan setelah mati, dan penciptaan alam semesta. Dalam konsep ketuhanan, apakah ada kesamaan antara agama Islam dan Kristen? Terdapat kesamaan konsep ketuhanan dalam Islam dan Kristen. Kedua agama tersebut percaya pada satu Tuhan yang merupakan pencipta alam semesta dan disebut sebagai Allah dalam Islam dan Tuhan dalam agama Kristen. Selain itu, kedua agama tersebut menganut konsep tauhid yang berarti hanya ada satu Tuhan. Kedua agama tersebut juga memiliki kepercayaan terhadap hari kiamat, di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam Islam dapat digunakan sebagai dasar percaya makin adanya Allah. Jawabannya adalah konsep ketuhanan dalam Islam dapat digunakan sebagai dasar untuk percaya akan keberadaan Allah, karena Islam mengajarkan konsep tauhid, yaitu keesaan Allah. Dalam konsep tauhid, Allah dianggap sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Jawab dari kelompok 5 yang pertama yaitu Azrima. Apa bukti atau argumen yang digunakan untuk mendukung keberadaan Tuhan yang Maha Esa? Argumen dari pengalaman. Argumen ini menyatakan bahwa pengalaman manusia seperti keajaiban alam dan perasaan spiritual menunjukkan adanya Tuhan. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Nadia. Mengapa manusia sekarang banyak yang memilih untuk tidak percaya adanya Allah atau ateis? Karena kurangnya pemahaman tentang agama. Kurangnya pemahaman tentang agama dan keyakinan yang dianut dapat membuat seseorang mencurigai keberadaan Allah. Pertanyaan selanjutnya yaitu Najwa tidak. Mengapa manusia tidak dapat melihat atau membayangkan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena zat dan sifat Allah tidak bisa dimasukkan ke dalam akal pikiran manusia, karena kebanyakan akal tidak bisa mencernanya dan manusia tidak mampu mengetahui hakikat zat tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Yang pertama yaitu Pia. Tolong sebutkan contoh pembuktian adanya Tuhan dalam pendekatan fisika di kehidupan sehari-hari. Pembuktian adanya Tuhan dengan ilmu fisika dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari adalah perubahan energi panas, membuktikan bahwa adanya alam itu memiliki fungsi azali. Hukum tersebut menerapkan bahwa energi panas selalu berpindah dari keadaan panas beralih menjadi tidak panas. Perubahan energi panas dikendalikan oleh keseimbangan antara energi yang ada dan energi yang tidak ada. Bertitik tolak dari keyakinan bahwa proses kerja kimia dan fisika di dalam alam tersebut berlangsung serta kehidupan tetap berjalan. Hal ini membuktikan secara pasti bahwa alam bukanlah bersifat azali. Seandainya alam itu azali, maka sejak dulu alam sudah kehilangan energinya dan tidak ada lagi kehidupan di alam ini. Oleh karena itu, pasti ada yang menciptakan alam, yaitu Tuhan. Pertanyaan selanjutnya dari Jessica. Apa konsep ketuhanan dalam agama Islam? Sebutkan pengertian tauhid secara sederhana. Konsep ketuhanan dalam Islam adalah keyakinan bahwa Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai yang maha tinggi, nyata, dan esa, pencipta yang maha kuat dan yang maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa atau tauhid. Tauhid adalah prinsip akidah Islam yang menjadi dasar bagi seluruh ajaran dan amalan keagamaan Islam. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya.
dijelaskan oleh Al-Quran bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa, tempat meminta, tidak beranak dan juga tidak diserangkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan dari Vira. Berikan satu contoh keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianjurkan. Baik, untuk nomor 5 apakah ada yang ingin disampaikan atau ada yang